Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nyoman Kristiantoro dari Universitas Negeri Malang, jurusan Manajemen, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 21041262438 offering FF. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah materi pembelajaran manajemen kearsipan, yaitu mengenai konsep dasar kearsipan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Oke, di sini kita akan mempelajari konsep dasar kearsipan. Langsung saja. Nah, pada topik pembahasan kali ini kita memiliki 7 topik pembahasan. Yang pertama ada definisi kearsipan, yang kedua sejarah kearsipan, yang ketiga karakteristik arsip, yang keempat fungsi arsip, yang kelima jenis arsip, yang keenam organisasi yang mengatur kearsipan, dan yang ketujuh, yang terakhir ada regulasi bidang kearsipan. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi kearsipan. Nah, definisi kearsipan sendiri saya bagi dua. Yang pertama, arsip atau record, dan yang kedua kearsipan. Apa sih itu arsip? Jadi, arsip dalam istilah bahasa Indonesianya ada yang menyebutkannya sebagai warkat. Pada pokoknya dapat diberikan pengertian sebagai setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang membuat keterangan-keterangan mengenai suatu pokok persoalan ataupun peristiwa yang dibuat oleh orang atau organisasi untuk membantu daya ingat orang atau dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu pengertian kearsipan. Nah, menurut Odgers dalam bukunya Badri Munir Sukoco mendefinisikan kearsipan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengevaluasian, sampai pemusnahan arsip. Nah, itu sekian definisi dari kearsipan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah kearsipan. Nah, pada sejarah kearsipan sendiri ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi, yang pertama itu pada masa sebelum Masehi, di mana pada masa sebelum Masehi ini, yaitu pada zaman Yunani kuno, itu apresiasi dalam kebutuhan untuk menyimpan hasil tulisan tangan atau pada masa itu disebut manuskrip, sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat Yunani kuno. Nah, pada masa itu arsip disebut dengan archeon. Kemudian yang kedua, pada masa 3000 Masehi. Nah, pada masa 3000 Masehi ini, tepatnya pada zaman Babilonia, catatan tertulis dalam bentuk lempengan tanah, kemudian di lembah Sungai Nil, kerajaan Mesir di Afrika Utara itu dikenal alat tulis yang bernama papyrus, dan timbul kata papier dalam bahasa Belanda, Jerman, dan Prancis yang berarti kertas. Kemudian pada abad 4 Masehi, di mana itu sudah mencakup masanya kerajaan tertua di Indonesia, yaitu terletak pada Pulau Kalimantan, yaitu Kerajaan Kutai, tepatnya di Kalimantan Timur. Telah banyak meninggalkan tulisan dari bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa, dikenal dengan prasasti. Kemudian tumbuh kembanglah kebudayaan menulis kepada para putra raja dan kerabat kerajaan, yang mana setiap raja yang berkuasa meninggalkan bukti pada masa pemerintahannya, yang terdiri dari yang pertama yaitu letak kerajaan, yang kedua silsilah keturunan kerajaan, yang ketiga nampak tilas raja, yang keempat adat istiadat kerajaan, serta kepercayaan yang dianut pada saat itu. Kemudian pada pada tahun 1892 sampai 1942, di mana tepatnya pada tanggal 28 bulan Januari, ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan yang namanya Landersif, yang bertanggung jawab memelihara arsip-arsip pada masa penjajahan atau pada masa VOC untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan.
Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa penjajahan Jepang, Landerschiff yang didirikan oleh Hindia Belanda itu diganti nama menjadi Kobunjoskan. Nah, sampai saat itu kemudian tahun 1945 sampai 1947, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan Kobunjoskan diganti oleh pemerintahan Republik Indonesia yang ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai setengah tahun hingga 1947 ketika pemerintahan Nica datang ke Indonesia. Nah, lanjut pada tahun 1947 sampai 1949. Sejak Belanda melancarkan agresi militer pertama tahun 1947, keberadaan arsip negeri ini diambil alih kembali oleh pemerintahan Belanda. Kemudian diganti nama menjadi Landerschiff yang pada saat itu dipimpin oleh Prof. Koolhaas. Tahun 1949, kemudian pemerintahan Indonesia ini diakui kedaulatannya oleh Belanda. Setelah diakui, lembaga kearsipan kembali ke tangan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian yang ke-8, tahun 1950 sampai 1959. Nah, arsip negeri berubah menjadi arsip negara RIS dengan dipimpin oleh Prof. Soekarto, merupakan orang asli Indonesia yang pertama kali memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kemudian diganti oleh Dr. Muhammad Ali pada tahun 1957. Kemudian pada 1959 sampai 1967, pada masa kepemimpinan Dr. Muhammad Ali, diupayakanlah berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga arsip negara dengan memasukkan arsip negara dalam lembaga sejarah dan kementerian-kementerian pada saat itu. Dan yang terakhir, pada tahun 1957 sampai sekarang ini, arsip negara itu diganti nama menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, itu sekian sejarah dari kearsipan ya. Lanjut kita menuju ke karakteristik arsip. Nah, karakteristik arsip sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu autentik, yang kedua legal, yang ketiga unik, dan yang terakhir yang keempat yaitu terpercaya. Nah, apa sih autentik itu? Jadi autentik itu merupakan arsip yang berisi informasi yang sebenarnya, yang meliputi informasi waktu, tempat arsip dibuat atau diterima, kemudian tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dan organisasi yang membuat arsip tersebut. Kemudian yang kedua yaitu legal. Arsip berupa dokumentasi yang mendukung tugas atau kegiatan, serta berperan sebagai bahan bukti resmi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu karakteristik arsip unik. Memiliki kronologi yang tidak dibuat secara massal. Jadi, ketika arsip diduplikasi atau memiliki tembusan, maka arsip tersebut bermakna berbeda untuk pelaksanaan kegiatannya, sudah tidak menjadi arsip yang unik. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, arsip yang memiliki karakteristik terpercaya, yaitu di mana arsip dapat dipercaya dan digunakan sebagai bukti sah dan bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Nah, itu pembahasan mengenai karakteristik arsip. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi arsip. Nah, fungsi arsip sendiri itu dibagi dua, teman-teman. Yang pertama ada primer dan sekunder. Untuk primer, fungsi arsip berdasarkan pada kepentingan dibuatnya arsip
tersebut sebagai pendukung pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Jadi, arsip ini menyakup nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmiah. Kemudian berguna juga untuk nilai guna teknologi. Kemudian yang kedua sekunder. Fungsi sekunder arsip itu yaitu berdasarkan pada kepentingan suatu lembaga atau instansi perseorangan sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban. Hal ini termasuk nilai guna pembuktian dan nilai guna informasional. Nah, fungsi arsip sekunder ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada dinamis dan yang kedua ada statis. Yang dinamis yaitu arsip fungsi dinamis di mana suatu arsip dibutuhkan secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi arsip dinamis ini dapat digunakan sehari-hari gitu. Nah, arsip memiliki fungsi dinamis di mana hal ini arsip memiliki sifatnya seringkali dapat berubah nilai dan juga artinya. Nah, kemudian fungsi arsip dinamis ini juga dibagi lagi menjadi tiga, di mana ada arsip aktif, semi aktif, dan inaktif. Yang aktif, arsip aktif itu yaitu arsip dinamis yang dibutuhkan dan dipergunakan secara langsung dan terus-menerus dalam penyelenggaraan administrasi. Jadi yang seperti digunakan sehari-hari, begitu. Kemudian yang kedua ada semi aktif. Arsip semi aktif ini yaitu arsip dinamis yang tidak terlalu dibutuhkan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi. Yang terakhir ada inaktif, yaitu arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya menurun untuk penyelenggaraan administrasi perkantoran. Dan yang kedua yaitu tadi fungsi secara statis, di mana fungsi statis ini yaitu merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam proses perencanaan maupun penyelenggaraan. Sehingga arsip statis ini adalah kelompok arsip yang telah mencapai taraf nilai abadi secara khusus sebagai pertanggungjawaban. Kemudian kita membahas mengenai jenis arsip. Nah, ini banyak ya teman-teman jenis-jenis arsip, di mana yang pertama itu berdasarkan isinya, yang kedua berdasarkan bentuknya, yang ketiga berdasarkan nilai atau kegunaannya, yang keempat berdasarkan sifatnya atau kepentingannya, yang kelima yaitu berdasarkan tempat atau tinggal pengelolaannya, yang keenam ada keasliannya, yang ketujuh yang terakhir yaitu menurut kekuatan hukum. Baik, yang pertama yaitu kita membahas mengenai jenis arsip berdasarkan isinya, di mana dibagi menjadi tiga, yaitu kepegawaian, dibagi menjadi empat, yaitu kepegawaian, keuangan, pemasaran, dan pendidikan. Contoh dari kepegawaian apa sih? Jadi contoh arsip kepegawaian itu adalah seperti data riwayat pegawai, kemudian surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, rekaman prestasi, dan sebagainya. Kemudian jika contohnya arsip keuangan itu yaitu laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan surat perintah membayar. Dan yang ketiga, contoh arsip pemasaran. Contoh yaitu surat penawaran, surat pesanan, surat pengajian penjualan, daftar pelanggan, dan daftar harga. Dan yang keempat, contoh dari arsip pendidikan yaitu kurikulum, terus suatu pelajaran, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapot, transkrip mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian jenis arsip berdasarkan bentuk dan fisiknya. Yang pertama ada surat, jelas ini adalah contohnya seperti naskah perjanjian kontrak, akta pendidikan, perusahaan,
surat keputusan, notulensi rapat, berita acara, laporan, tabel, dan sebagainya. Yang kedua ada film, terus file digital, kemudian pita rekaman, mikrofile, kemudian disket atau compact disk atau CD. Yang ketiga, jenis arsip berdasarkan nilai atau kegunaannya. Yang pertama yaitu arsip bernilai informasi. Contohnya apa? Pengumuman, pemberitahuan, undangan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada arsip yang bernilai administrasi. Contohnya apa sih? Contohnya itu ketentuan-ketentuan organisasi, kemudian surat keputusan, prosedur kerja, uraian tugas pegawai, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada arsip bernilai hukum. Contoh akte pendirian perusahaan, kemudian akte kelahiran, akte perkawinan, surat perjanjian, surat kuasa, keputusan peradilan, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada arsip bernilai sejarah. Contohnya apa? Contohnya itu laporan tahunan, notulensi rapat, gambar atau foto peristiwa, dan sebagainya. Contoh lagi kayak uh, surat proklamasi. Nah, itu merupakan arsip yang memiliki nilai sejarah. Kemudian contoh arsip yang memiliki nilai ilmiah, yaitu seperti hasil penelitian, observasi, artikel, atau juga skripsi begitu. Kemudian arsip bernilai keuangan, contohnya kwitansi, penjualan, laporan, dan keuntungan, laporan kerugian. Yang terakhir yaitu arsip bernilai pendidikan, contohnya karya ilmiah tadi, pada peralihan kurikulum, satuan pelajaran, program pengajaran, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu jenis arsip berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi tiga, yaitu penting, berguna, dan tidak berguna. Yang penting apa sih? Yang penting yaitu surat keputusan, daftar riwayat hidup, laporan, laporan keuangan ya, terus buku kas, daftar gaji, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, arsip yang berguna seperti presensi pegawai, surat permohonan izin cuti, surat pesanan barang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, uh, arsip tidak berguna. Contohnya surat undangan atau memo. Nah, itu surat undangan yang setelah dipakai tidak berguna. Surat arsip tidak berguna itu disebut juga dengan non esensial. Kemudian nomor 5 yaitu jenis arsip berdasarkan tempat, dibagi menjadi dua yaitu pusat dan unit. Arsip pusat yaitu arsip yang disimpan di suatu organisasi, di mana organisasi itu berdiri di pusat atau bisa disebutkan itu berpusat di Jakarta. Kemudian yang kedua itu berdasarkan tempat unit ya, arsip unit. Arsip unit ini yang berada di unit-unit organisasi, seperti berada di pemerintahan daerah atau kota atau kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 6 yaitu jenis arsip berdasarkan keasliannya. Dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama asli, tembusan, yang ketiga salinan atau duplikasi. Yang pertama asli. Jadi arsip asli itu dokumen yang langsung terkena mesin ketik, mesin printer, dan dengan tanda tangan yang legalitas yang asli merupakan dokumen utama. Jadi seperti surat yang memiliki tanda tangan tinta atau langsung terkena ballpoint itu merupakan jenis arsip asli ya. Kemudian arsip tembusan. Arsip tembusan ini memiliki pengertian dokumen yang pembuatannya bersamaan dengan dokumen asli, namun ditujukan pada pihak lain selain penerima dokumen asli. Dan yang terakhir yaitu arsip salinan atau duplikasi, yaitu dokumen yang pembuatannya tidak bersamaan dengan dokumen asli, tetapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Dan ini tambahan juga ada arsip petikan.
yaitu dokumen yang berisi bagian dari suatu dokumen asli. Itu merupakan arsip ketiga. Kemudian yang terakhir kita membahas mengenai arsip berdasarkan kekuatan hukum, yaitu yang pertama autentik dan tidak autentik. Yang autentik yaitu arsip yang berisi tanda tangan sah dengan tinta sebagai keabsahannya. Jadi sama pengertiannya seperti surat asli ya. Kemudian kedua, arsip tidak autentik, yaitu arsip yang tidak terdapat tanda tangan dengan tinta. Jadi kayak fotokopi itu tidak autentik ya. Nah, itu kita sudah selesai membahas mengenai jenis-jenis arsip. Lumayan banyak ya ternyata. Kemudian kita membahas mengenai organisasi yang menangani kearsipan. Nah, organisasi kearsipan itu dibagi menjadi 4 ya, di mana ada lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan perusahaan. Contoh lembaga negara itu apa sih? Jadi, contoh lembaga negara itu seperti ya DPR, MA, MK, KPK, Kominfo, dan BUMN. Jadi lembaga-lembaga yang berdiri atas nama negara itu. Kemudian yang kedua ada pemerintah daerah seperti DPRD, kemudian Badan Pengembang SDM, kantor wali kota, dan BPBN. Itu adalah lembaga-lembaga pemerintah daerah. Kemudian ada perguruan tinggi. Ya, seperti yang dilihat di gambar itu ada UM ya, UM, UB, UMM, UGM atau universitas yang ada di seluruh dunia itu memiliki hak untuk melakukan kearsipan. Kemudian yang terakhir ada perusahaan. Nah, di gambar ada Garuda Food, Walls, Indofood, Wings, dan Aqua. Nah, itu merupakan organisasi-organisasi kearsipan yang berhak melakukan kearsipan. Yang ketujuh, ada regulasi. Regulasi bidang kearsipan. Ada 4 di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, di mana isinya Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 ini nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, itu Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 53. Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5286. Yang ketiga ada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsip mengenai Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 235. Yang terakhir yaitu Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja arsip nasional Republik Indonesia. Dalam kurung Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1578. Nah, itu adalah regulasi di bidang kearsipan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini mengenai konsep dasar kearsipan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, sampai jumpa.